menampilkan wajah damai agama sebagaimana dihadirkan dalam video-video Habib Djapar, video Guru Gembul, dan juga tampilan daripada video-video mereka yang mengaku diri ateis, agnostik, yang ramah, yang santun, sejatinya menolong agama-agama atau mendorong agama-agama untuk menghadirkan wajah damai agama. Agama merupakan sesuatu keyakinan akan yang supranatural. Allah yang pencipta itu, Tuhan yang pencipta itu, yang tak terjangkau dengan panca indera atau yang transenden itu, diimani, menghadirkan dirinya, membatasi dirinya untuk dikenal dan juga berfirman kepada manusia. Dan orang-orang yang memiliki hubungan dan perjumpaan dengan Yang Maha Kuasa itu mengakui bahwa pengalaman itu adalah pengalaman nyata, tapi subjektif. Dan pengalaman itu sebenarnya sesuatu yang sangat meyakinkan dan tidak perlu pembuktian untuk bisa meyakinkan hal itu. Karena memang pengalaman agama, agama itu atau iman itu tidak memerlukan bukti empiris. Karena dia adalah sebuah pengalaman subjektif. Ketika orang beragama diminta atau ditanyakan tentang imannya, pengalaman imannya, pengakuan imannya, semuanya itu tidak dapat dibuktikan secara empiris. Tetapi mereka yang beragama, yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu, mengakui hal itu adalah sesuatu yang nyata, meski subjektif. Kemudian pertanyaannya adalah, mengapa orang beragama masih kerap marah, mengutuki mereka yang tidak menerima doktrin-doktrin agamanya? Bahkan tidak jarang perbedaan doktrin agama itu menimbulkan kutuk mengutuki, sesat menyesatkan. Padahal mereka adalah orang-orang yang mempromosikan surga. Tapi ketika terjadi perbedaan, sepertinya mereka tidak peduli orang lain tidak masuk surga. Atau mungkin bisa saja karena begitu takutnya yang lain yang berbeda itu terjatuh ke jurang atau api neraka. Maka orang yang merasa diri beragama itu, merasa diri kenal Tuhan itu, melakukan segala cara untuk menyelamatkannya. Meski hal itu tidak disukai oleh mereka yang merasa nyaman-nyaman saja, tapi dianggap sedang berada di pinggir jurang kehancuran. Kemudian ketika kita menyaksikan para mereka yang mengaku diri ateis, agnostik, dan bisa berbicara santun, berbicara ramah dengan seperti Habib Djapar, dengan Guru Gembul, dan juga banyak pasti yang lain-lainnya. Itu bukan wajah damai agama. Dan orang beragama tidak perlu tersinggung ketika tidak bisa menjelaskan imannya. Bukankah ketidakmampuan orang beragama menjelaskan imannya bukan berarti akan kehilangan iman? Kalau memang kita meyakini iman tidak perlu pembuktian, dan memang iman tidak bisa dibuktikan. Itu pengalaman pribadi. Tapi kenapa orang-orang beragama itu saling kutuk mengutuki, dan kemudian saling merasa diri paling benar? Dan itulah sebabnya seorang ateis bertanya, memilih agama itu spekulasi yang paling sulit. Karena katanya ada 2.500 agama. Itu laporan dari videonya Guru Gembul. Nah, kalau dari 2.500 agama itu yang benar hanya satu agama, betapa sangat spekulatifnya memilih agama itu. Nah, ini kita mesti hati-hati juga ya, kita yang beragama ini. Mestinya kan kita percaya kalau memang agama itu dari Tuhan, yang kita yakini dari Tuhan, maka Tuhan mengasihi semuanya. Ya, kita tidak harus memaki semua, kita harus punya
hati untuk bisa berdamai dengan orang, berdiskusi, untuk saling diskusi, untuk menyaksikan keyakinan iman kita dengan damai. Seperti yang ditampilkan dalam video-video Habib Djafar, dan saya juga lihat itu terjadi di Guru Gembul. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan anak muda yang kemudian merasa dipaksakan dengan aturan-aturan agama yang tidak lagi cocok dengan dunia modern misalnya. Cara berpakaian, ataupun sikap-sikap yang lain lah, yang menurut mereka tidak masuk akal, tidak sesuai dengan hukum-hukum dunia yang ada, hukum alam yang ada. Tidak ada bukti empiris, tapi kemudian dipaksakan. Dan itu menimbulkan trauma agama, apalagi ketika yang memaksakannya sendiri tidak menampilkan kehidupan yang baik. Orang tua yang tidak menampilkan kehidupan yang baik dalam beragama, memaksakan anak-anaknya beragama. Bukankah itu akan menimbulkan trauma agama? Dan saya pikir kita perlu beragama ini menampilkan agama yang damai, wajah damai agama. Polemik Protestan Katolik, Protestan karismatik yang saling kutuk-mengutuki perlu berubah dengan tampilan-tampilan diskusi damai, dialog damai yang tidak saling mengalahkan. Demikian juga bukan hanya dengan antar Kristen, tapi juga dengan agama-agama lain. Dan kalau demikian, maka kita akan menolong banyak orang yang anti agama untuk bisa melihat pentingnya agama. Bukan kita memaksakannya, sehingga mereka memilih secara bebas. Karena tidak cukup manusia hidup dengan pengetahuan-pengetahuan natural itu, dengan kemampuan membangun pengetahuan melalui riset ilmiah. Karena ada yang tak dapat disentuh dengan panca indera, yaitu Tuhan yang pencipta dan maha kuasa, dan mempengaruhi hidup beragama, hidup orang beragama. Mengapa wajah agama tidak ditampilkan dengan damai? Dan biarlah juga mereka yang menolak klaim-klaim agama itu bisa melihat kebenaran klaim itu. Yang utama adalah kalau umat beragama itu menyatakan imannya itu dalam perbuatan. Kalau hanya merupakan dakwah-dakwah, pidato-pidato, khotbah-khotbah, tapi tidak wujudkan dalam kenyataan, dalam kehidupan sehari-hari, maka apa menariknya beragama? Kiranya kita yang mengaku diri umat beragama juga bisa belajar dari keseriusan mereka yang menolak klaim-klaim agama, tapi ingin hidup berarti. Dan umat beragama mesti menampilkan wajah damainya dan bersama-sama menghadirkan damai Tuhan kepada siapapun, supaya semua orang juga mengalami damai dari Sang yang Maha Kuasa itu, Allah yang supranatural itu, pencipta langit dan bumi. Dan itu kita tampilkan dengan wajah damai kita.